dibuka dengan buka salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan berdoa dipimpin oleh Kain. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadir semua sekarang? Ada yang tidak hadir? Ya. Kalau lihat dari absen semua hadir, ya alhamdulillah sudah bisa ngecek semua. Ada hari ini kita akan memulai pelajaran dengan supaya kita memulai sesuatu dengan diri yang gembira. Kita akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan kita. Kalian semua berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Halo Halo Bandung dengan semangat ya. Kita mulai 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Terima kasih. Kita akan mulai sekarang. Sebelum kita memulai pelajaran, ada beberapa video yang itu video yang pertama. Seperti yang tadi disebutkan itu yang sudah kalian cukup pahami bahwa tentang tentang sistem operasi. Bapak akan memberikan PowerPoint-nya. Maaf nggak kelihatan Bapak itu. Nggak kelihatan. Ini. Maaf. Ke kanan lagi sedikit. Ini ya. Nah, ya. Iya, sip. Kan sistem operasi jaringan. Untuk yang akan kita bahas hari ini, yang pertama kenapa kita membahas kita harus mengetahui dulu kenapa kita mempelajari mata pelajaran ini. KD yang diinginkan oleh Bapak untuk kalian itu, yang pertama itu kalian harus bisa menganalisis apa itu sistem operasi jaringan. Kemudian setelah menganalisis, nanti di pertemuan berikutnya itu adalah kalian harus bisa menginstalasi sistem operasi jaringan. Apa saja sistem operasi jaringan nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian indikator yang akan diberikan itu adalah kalian harusnya bisa menganalisis sistem operasi jaringan, kemudian menentukan cara instalasi dan mengimplementasi tahapan-tahapan dari instalasi sistem operasi jaringan. Kemudian tujuan dari kita mempelajari sekarang ini adalah kalian diharapkan bisa menganalisis
tentang sistem operasi jaringan. Modelnya, terus bagaimanapun semua itu tentang sistem operasi jaringan. Ya. Kemudian video tadi seperti ini adalah sebuah gambar yang memang tentang topologi sistem operasi jaringan. Ya. Nanti kita akan paham di pertemuan selanjutnya. Yang kita masuk ke materi ini adalah kita definisi dari sistem operasi jaringan. Jadi berdasarkan namanya, administrasi itu adalah suatu usaha untuk membuat sesuatu kegiatan supaya kegiatan tersebut itu tertata dengan rapi. Itu administrasi. Yang namanya server itu adalah kita melayani orang atau melayani sebuah kelompok atau melayani sebuah perusahaan supaya apa yang diinginkan itu bisa berjalan dengan baik. Karena kita nanti ujung-ujungnya adalah sebagai admin server, maka kitalah yang akan melayani apa keinginan sebuah perusahaan ketika membuat sebuah jaringan. Kita pasti akan nyampe ke sana. Selanjutnya, untuk sistem jaringan itu sendiri adalah sekumpulan software juga, software yang kita akan nanti mengkhususkan diri untuk yang jaringan yang akan kita buat itu ke Linux Debian. Sebelum masuk ke situ, kita akan harus menginstal dulu yang VirtualBox. Tapi itu kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang kelanjutan dari sistem ini. Berdasarkan dari yang ada kita pelajari semua, kita ada dua tampilan atau dua cara untuk mengetahui dari sebuah sistem jaringan. Yang pertama itu dengan berbasis grafik, yang kedua berbasis teks. Kalau yang berbasis grafik itu kita mengetahui Windows atau Mac atau Linux juga ada yang berbasis grafik. Tetapi nanti kita tidak akan masuk ke wilayah situ. Kita tidak akan masuk ke wilayah grafik. Karena nanti ujungnya kita adalah sebagai admin, kita yang merancang sebuah jaringan, kita akan masuk sebagai dengan berbasis teks. Karena itu nanti kalian akan akan diarahkan ke instalasi server itu berbasis teks. Ada beberapa sintaks yang pasti kita akan hadapi, akan kita hafalkan, dan semua sintaks itu harus kita pahami di luar kepala. Siap untuk itu? Siap. Bagus. Selanjutnya, setelah ini beberapa contoh sistem operasi jaringan yang sangat familiar, sangat dikenal oleh banyak orang. Yang pertama berbasis Windows, yang kedua Linux, yang ketiga Apple. Windows kita banyak mengetahuinya, tapi karena itu berbasisnya sekarang itu berbayar, jadi hanya perusahaan tertentu saja yang bisa memakai jaringan Windows. Ya, mungkin karena sudah komersial. Tetapi untuk yang di Linux juga itu sama. Linux juga sudah ada yang berbayar, tapi masih banyak yang bisa open source. Jadi masih dalam kita gratisan masih ada, karena itu bentuk pengembangan. Dan di sana ketika kita masuk ke open source, kita bisa berkreasi sebagaimana mungkin. Kita mengenal ketika kita membuat sebuah tabel di SQL, kalau kita masuk ke SQL itu kita hanya membuat drag and out, ya, kita tampil gitu. Tapi ketika kita masuk sebagai admin, kita membuat tabelnya itu adalah dengan konfigurasi di teks, di CLI. Itu karena. Dan di situ kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ketika kita membuat web, kita tidak ujuk-ujuk langsung misalnya template dari web yang sudah ada, tapi kita konfigurasi dari awal. Nanti kalian akan masuk ke instalasi web server. Kita akan mengenal nanti di situ ada PHP. Nah, di web server nanti kalian pasti itu harus membuat sebuah web dengan kreasi sendiri. Yang pertama itu pasti dikenalkan dengan HTML dulu. Selanjutnya webnya itu kita yang buat dengan konfigurasi di
Linux di Debian yang akan kita bahas. Jadi kalau kita mau membuat sebuah web tapi ujung-ujungnya langsung tinggal template, itu agak kurang seru. Tapi kalau kita buat dari awal, kita sekehendak hati mau seperti apa, mau warnanya bervariasi, mau kolomnya bisa berbagai macam, itu tergantung kita. Nah, di situ. Kemudian yang terakhir, yang Apple itu ya sama juga sih, karena itu berbasisnya sudah komersial, jadi kita jarang, hanya orang-orang tertentu saja, dan harganya pun agak lumayan juga. Selanjutnya di sini untuk kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi jaringan. Yang pertama, kelebihannya berbagai sumber daya bisa, kolaborasi, pusat administrasi, keamanan, dan redundansi. Tapi kekurangannya juga ada. Kenapa? Kompleksitas, biaya, ketergantungan, keamanan, pengelolaan, dan kinerja. Itu. Untuk hal mengetahui seperti ini, nanti kalian boleh untuk cari materi sendiri untuk supaya bisa mengetahui seperti apalah, ya. Karena kita sekarang dibekali oleh internet yang luas, kalian boleh untuk browsing nanti mencari ketika pembuatan pencarian ini, pencarian materi. Selanjutnya, nah untuk yang sekarang, karena sekarang itu materinya adalah tentang pengenalan sistem operasi jaringan, kalian membuat kelompok, satu kelompoknya 4 sampai 5 orang. Kemudian kalian membuat sebuah presentasi bebas dengan apa? Dengan mencari literasi masing-masing. Nanti kalian berkelompok, boleh mencari literasi. Setelah itu dibuat PPT-nya. PPT-nya nanti dikirimkan ke Bapak via Gform, ya, atau ke grup kelas. Setelah itu nanti kita akan presentasi. Seperti itu ya. Siap? Siap. Nah, bagus. Sekarang untuk selanjutnya silakan kalian membuat kelompok sendiri, kemudian boleh untuk mencari literasi, boleh di HP, boleh di PC yang sudah ada. Sok, silakan. Dibuat kelompok dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya di sini Yusuf dan rekan saya. Dirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil penelusuran kami, yaitu mengenai sistem operasi jaringan. Baik, silakan. Baik. Sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan itu ialah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditunjuk untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagai kertas, layanan alat pencetak atau printer, layanan DNS, layanan HTTP, dan lain sebagainya. Istilah ini populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an. Sistem operasi jaringan juga menyediakan fungsi khusus, ya, seperti menghubungkan sejumlah komputer atau beberapa komputer ke sebuah jaringan dan mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan keamanan jaringan bagi user. Sistem operasi oleh jaringan klien atau server yang umum digunakan adalah Windows NT Server Family, ya, tahun 2000 dan 2003. Ada Novell NetWare dan Unix atau Linux. Windows 98 atau Windows 2000 Professional Windows XP dan Windows NT Workstation tidak digunakan oleh server, tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan, ya, seperti dapat mengakses file dan printer. Nih, Ustaz Syahid. Demikian.
ada yang ingin bertanya? Ya. Ya. Cuma saya natural, saya program dari kelompok ya, saya bertanya. Tadi kan lebih jelasnya HTTP, dan HTTP itu apa ya? Terima kasih atas pertanyaan. Jadi bisa dibilang HTTP itu Hypertext Transfer Protocol. Ya, jadi protokol itu tuh ada dalam ISO 7 layer pada layer application. Itu memudahkan proses transfer antar seperti itu. Terus contoh HTTP itu apa? Biasanya kalau misalnya di dalam web browser itu ditandai dengan not secure atau yaitu nggak sistemnya nggak di-encrypt dalam transmisi atau kalau lihat HTTP itu sistemnya nggak di-encrypt. Nah, terus fungsi dari HTTP itu mungkin ada client dan jadi komputer client itu ngambil data dari komputer server. Mungkin si data mungkin Ada yang akan tanyakan lagi? Tidak ada. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan. Sekarang kelompok siapa? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izin memperkenalkan diri kami dari kelompok kedua yang merupakan kakak saya sebagai pelayanan. Saya Rafi Alfat. Saya Rehan. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai karakteristik sistem operasi jaringan. Yang pertama, mendukung penggunaan oleh lebih dari satu user. Yang kedua, menjalankan aplikasi yang mampu digunakan oleh lebih dari satu user. Yang ketiga, stabil atau robust, di mana kecil kemungkinan untuk terdapat error pada program. Robustness adalah istilah untuk menunjukkan kemampuan suatu sistem komputer yang menangani masalah yang terjadi selama digunakan oleh user. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi. Cukup. Sudah? Ya. Izin bertanya, saya ada dari kelompok 4 ingin bertanya. Jadi, apa aja sih yang bisa ditangani oleh si sistem operasi jaringan ini? Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Yada. Izin menjawab, apa aja sih yang bisa ditangani oleh sistem operasi jaringan itu? Yang pertama itu seperti HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak yang lainnya. Ada yang mau tambahan? Silahkan. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari beberapa teman kalian. Untuk yang sekarang, Bapak akan mengirimkan lembar kerja untuk kalian, lembar kerja terdidik yang sudah Bapak sharekan di Google Drive. Kalian download semua, download yang LKPD-nya, kemudian diisi hasil dari resume kita hari ini. Itu meskipun kita sekarang belajarnya berkelompok, tapi kalian harus mengisi sesuai dengan tupoksinya masing-masing, yang ilmu yang didapat hari ini. Ya, misalnya kelompok A tentang tadi, sysop tadi. Jadi di LKPD tersebut kalian harus mengisinya, menuliskan semua. Itu kan ada nama sama kelas. Ya, sekarang dicoba untuk di-download untuk yang LKPD-nya, kemudian diisi semuanya. Hasil dari LKPD tersebut, kemudian kirim balik ke Bapak ya. Ya, oke. Pak, silakan.
Ya, udah. Dengan selesai hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di 2 jam kerjaan kita. Yang mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini kalian dapat sesuatu. Kalaupun tidak dapat sesuatu, yang dicari aja sesuatu. Justru akan membuat kita jadi sesuatu. Iya. Di sesuatu yang tidak sesuatu, tidak akan ada sesuatu. Ya. Takutnya kalian capek rumah. Bagaimana kalau kita lepaskan dulu beban kita hari ini? Supaya kalian itu tidak tadinya pakai dengan kayak berdiri semua. Jadi kita semua ini kayak tarik, tarik nafas, kemudian sini, kemudian dilepas sambil teriak sekencang-kencang. Sekali lagi, tarik. Ketika ngebuang, anak yang di bawah itu orang yang paling kita benci. Tarik. Lepas. Wah, itu mau tarik aja. Ya, terima kasih di doa terus. Mudah-mudahan kita diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Silakan. Sudah siap. Pembelajaran malah kita berdoa. Doa di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi untuk instalasi virtual box sama instalasi. Ya, terima kasih. Aplaus untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Pelajaran pertama,